Utsman bin Affan adalah seorang pria dengan kedudukan tinggi, bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Beliau lahir di klan Bani Umayyah dari suku Quraisy. Bani Umayyah dikenal karena pengaruhnya di Mekah. Mereka dihormati karena kekayaan dan status sosial mereka. Utsman dikenal karena karakternya yang mulia sejak usia muda. Beliau baik hati, jujur, dan dapat dipercaya. Orang-orang mengakui integritas dan penilaian yang baik. Utsman adalah seorang pengusaha sukses. Beliau dikenal karena keadilannya dalam berbisnis. Beliau juga dikenal karena kemurahan hatinya. Beliau sering membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini menjadikannya sosok yang dicintai di masyarakat Mekah. Bahkan sebelum Islam, beliau telah mewujudkan banyak kebaikan. Beliau adalah orang yang berprinsip dan penuh kasih sayang. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan agama Islam, Utsman adalah salah satu orang pertama yang mendengarkan. Beliau sangat tersentuh oleh pesan tauhid dan ayat-ayat Al-Quran. Beliau melihat kebenaran dalam Islam dan menerimanya dengan sepenuh hati. Keislamannya merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi, dan Utsman memainkan peran kunci dalam keislamannya. Abu Bakar dikenal karena kebijaksanaan dan kelembutannya. Beliau menjelaskan ajaran Islam kepada Utsman. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar dan jelas. Utsman terinspirasi oleh keimanan dan keyakinan Abu Bakar. Beliau memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim. Utsman bin Affan terkenal karena kedermawanannya. Ini terlihat bahkan sebelum Islam, tetapi semakin berkembang setelah beliau menjadi seorang Muslim. Beliau menggunakan kekayaannya untuk mendukung umat Islam awal dan perjuangan Islam. Beliau membelanjakan hartanya dengan bebas untuk membantu fakir miskin dan yang membutuhkan. Beliau juga memberikan sumbangan yang besar untuk proyek-proyek Islam. Salah satu contoh paling terkenal dari kedermawanannya adalah pembelian sumur rumah. Sumur ini merupakan sumber air penting di Madinah. Namun sumur itu dimiliki oleh seorang pria kaya yang mempersulit umat Islam untuk mengaksesnya. Utsman membeli sumur itu dengan uang yang banyak. Kemudian beliau menjadikannya tersedia secara gratis untuk semua yang membutuhkannya. Tindakan kedermawanan ini memecahkan masalah besar bagi komunitas Muslim. Ini juga membuat Utsman seorang yang sangat serius diri sendiri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan Khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dipilih untuk memimpin umat Islam. Beliau menjadi Khalifah ketiga, sebuah posisi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Utsman adalah orang yang sangat saleh dan bijaksana. Beliau memerintah dengan adil dan bijaksana, mengikuti teladan Nabi dan para khalifah sebelumnya. Selama masa kekhalifahannya, wilayah kekuasaan Islam meluas secara signifikan. Terlepas dari tantangan kepemimpinan, Utsman tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam. Beliau menekankan kasih sayang, keadilan, kesejahteraan rakyat. Beliau mendirikan pengadilan di seluruh wilayah kekuasaan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua. Beliau juga mengawasi perluasan masjid dan pembentukan lembaga-lembaga Islam. Bagian kelima, penyatuan Al-Quran. Salah satu pencapaian Utsman bin Affan yang paling signifikan adalah penyusunan dan penyatuan Al-Quran. Selama masa hidup Nabi, Al-Quran dihafal oleh banyak sahabat. Al-Quran juga ditulis di berbagai bahan seperti perkamen dan tulang. Namun seiring dengan berkembangnya wilayah kekuasaan Islam, muncul variasi dalam bacaan. Utsman menyadari perlunya versi Al-Quran yang standar. Beliau membentuk panitia yang terdiri dari para sahabat terpercaya yang telah menghafal Al-Quran langsung dari Nabi. Mereka dengan cermat mengumpulkan semua ayat. Mereka memastikan keakuratannya dan menyusunnya sesuai urutan yang diwahyukan oleh Allah. Versi terpadu ini menjadi teks standar Al-Quran. Ini adalah Al-Quran yang sama yang dibacakan dan dihargai oleh umat Islam hingga saat ini. Bagian keenam, cobaan dan kesulitan. Meskipun saleh, dermawan, dan adil, Utsman bin Affan menghadapi cobaan dan kesulitan selama masa kekhalifahannya. Seiring perluasan wilayah kekuasaan Islam, beberapa individu mencari kekuasaan dan pengaruh. Mereka menyebarkan desas-desus dan menghasut perpecahan. Mereka mempertanyakan keputusan Utsman dan menabur perselisihan di antara orang-orang. Terlepas dari tantangan ini, Utsman tetap teguh dalam imannya dan komitmennya terhadap keadilan.
Beliau menanggapi para penentangnya dengan sabar dan bijaksana. Beliau berusaha untuk berunding dengan mereka dan mengatasi masalah mereka. Namun, beberapa didorong oleh ambisi pribadi dan menolak untuk mendengarkan. Bagian ketujuh, pengorbanan tertinggi. Oposisi terhadap Utsman semakin bermusuhan. Akhirnya, sekelompok pemberontak mengepung rumahnya di Madinah. Mereka mencegah makanan dan air sampai kepadanya. Mereka mengancam akan melakukan kekerasan terhadapnya dan keluarganya. Terlepas dari bahayanya, Utsman menolak untuk melawan. Beliau percaya bahwa menumpahkan darah Muslim adalah dosa besar. Beliau memilih untuk bertahan dalam pengepungan dengan sabar dan berdoa. Tragisnya, para pemberontak masuk ke rumahnya saat beliau sedang membaca Al-Quran. Mereka secara brutal membunuh beliau. Tindakan kekerasan ini mengejutkan dunia Muslim. Ini menandai momen kelam dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan, pria yang dikenal karena kedermawanannya, kesalehannya, dan keadilannya, menjadi seorang martir demi agamanya. Bagian ke-8, warisan inspirasi. Kehidupan Utsman bin Affan adalah bukti kekuatan transformatif iman. Beliau adalah orang yang berkarakter mulia bahkan sebelum Islam. Tetapi setelah memeluk Islam, kebaikannya semakin bersinar. Kedermawanannya tidak mengenal batas. Komitmennya terhadap keadilan tak tergoyahkan. Kesabarannya dalam menghadapi kesulitan sungguh luar biasa. Warisan Utsman terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Beliau dikenang sebagai pemimpin yang penuh kasih, seorang dermawan murah hati, dan seorang mukmin yang teguh. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya iman, kemurahan hati, kesabaran, dan membela kebenaran, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada kesalehan, karakter yang baik, dan pengabdian kepada umat manusia.